Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Jadi kelompok kita sudah terbentuk ya. Hari ini kita akan melakukan kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas ini untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Ya. Dalam membuat kesepakatan kelas ini yang menuju pada keyakinan kelas, kita lakukan secara kolaborasi, secara berkelompok ya. Jadi coba naikkan semua bukunya. Kamu catat apa-apa yang kamu tidak senangi di kelas dan apa-apa yang kamu senangi, ya. Catat, lalu satukan. Satu orang nanti temannya membacakan di depan. Setiap kelompok ada waktu dari temannya untuk membacakan apa yang sudah disepakati ya di kelompoknya. Bisa dipahami semua ini? Ya, bisa di kertas selembar, bisa di buku, ya. Diskusikan, tulis sebanyak mungkin ya. Jadi nanti satu orang mewakili atau jatuh apa di dalam kamu diskusikan tadi, maju ke depan untuk menuliskan kesepakatan yang telah dibuat, ya. Ya, sebanyak mungkin lah, paling kurang 5 atau 4, ya. Ya, contohnya begini. Apa yang misalnya kamu tulis di situ? Contohnya tidak boleh main HP di kelas. Sementara pembelajaran yang sedang berlangsung. Yang lain, tidak boleh ribut dalam kelas sementara pembelajaran berlangsung. Ya, tidak boleh tidur di kelas pada saat guru sedang mengajar di depan kelas. Ya, ini contoh. Itu semua ya. Jadi apa yang tidak kamu senangi dan kamu senangi, tuangkan semua dan satukan teman-teman ke depan. Ya, baru tulis di sini. Baiklah anak-anak. Jadi kamu sudah mendiskusikan dan melakukan secara kolaboratif tentang bagaimana kesepakatan kelas kita ya, kelasmu. Oleh karena itu, saya minta kepada satu temannya yang mewakili kelompoknya untuk naik ke depan, mencatat atau menulis apa kesepakatan kelas yang ada dibuat oleh kelompok masing-masing. Ya, jadi saya mulai dulu dari kelompok 1. Jadi maju ke depan salah satu teman yang mewakili, yang silakan maju. Ya, tulis saja di sini kelompok 1. Ya. Ada berapa di situ? Ya, tulis saja semua. Singkat ya, tidak. Kenapa nak naik? Naik pergi lagi. Begini.
Ya, coba saya minta kelompok 2 naik. Jadi nih kelompok 2 naik untuk menuliskan apa kesepakatan di kelompoknya. Ya. Maju siapa saja. Ya di sini, tulis di sini kelompok 2. Ya, baiklah sekarang kelompok 3. Ya, jadi anak-anak sudah menuliskan apa yang menjadi kesepakatan kelas 3, apa kesepakatan kelas kita ya. Jadi kamu tadi sudah mengerjakan ini, kamu sudah mendiskusikan ini secara kolaboratif tentang kesepakatan kelas kita. Jadi sudah ada di sini. Nah sekarang anak sekalian, coba kamu merubah semua kalimat negatif menjadi kalimat positif ya. Jadi kamu semua yang negatif di sini kau merubah sebagai kalimat positif. Nah, ketika sudah selesai kalimat merubah ke kalimat positif, maka itulah yang menjadi keyakinan jelas kita, ya. Setelah kita rubah ke dalam kalimat positif, itulah yang menjadi keyakinan jelas kita. Jadi untuk naik menuliskan atau merubah kalimat positif, saya mulai dulu dari kelompok 4 lebih dulu. Ya, silakan maju untuk mewakili temannya atau kelompoknya. Ya, silakan kelompok. Jadi ya, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dulu. Jadi apa kalimat positifnya? Ya, tulis saja, tulis. Ya, jadi dari ketiga kesepakatan kelas ini kita bisa simpulkan menjaga etika saat guru mengajar di dalam kelas. Ya, ini. Jadi ini sudah tercapai semua di dalamnya. Ini. Ya, silakan dulu. Ya. Kemudian kelompok 3. Maju kelompok 3.
Ya, baiklah. Jadi kelompok 3 sudah merubah dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Jadi kalimat positif di sini yang menjadi keyakinan kelas adalah menjaga ketertiban, saling menghargai, dan mematuhi peraturan kelas. 3. Oke, anak-anak sekalian. Jadi kamu semua kalau mewakili teman kelompokmu dalam menuliskan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini tadi adalah semua kalimat positif, ya. Jadi Tuhan kau yakini untuk selalu menjaga iklim positif. Jadi keyakinan kelas ini adalah sesuatu untuk mewujudkan disiplin positif. Jadi ini harus menjadi peganganmu ya selama dalam proses pembelajaran atau selama kamu berada di sekolah ini, ya. Keyakinan kelas ini harus menjadi pedomanmu untuk mewujudkan budaya positif. Paham semua? Jadi untuk kesepakatan kelas dan keyakinan kelas ya sudah selesai saat ini, kiranya menjadi perhatianmu semua ya. Oh, baiklah. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu di ruangan ini. Jadi di sini saya akan membagikan pemahaman tentang materi di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Jadi sebelum saya menjelaskan lebih jauh atau saya membagikan banyak tentang budaya positif ini, pertama-tama kita dulu memahami apa pengertian daripada budaya positif, ya. Jadi saya bertanya kepada ibu semua, jadi budaya secara arti seperti sini, budaya positif ini diambil dari dua kata, yaitu budaya dan positif. Menurut ibu-ibu, budaya itu apa? Menurut ibu-ibu? Kalau menurut saya Pak, budaya itu adalah kebiasaan yang turun-temurun dilakukan baik di lingkungan kita atau di keluarga kita, seperti itu. Jadi pendapat tadi intinya adalah kebiasaan. Dan siapa lagi? Ada lagi yang lain? Ya, kemudian positif di sini apa? Ya, ya. Jadi Terima kasih. Jadi positif yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang baik. oke, jadi positif di sini adalah hal yang baik. Jadi budaya positif di sini adalah kebiasaan baik. Jadi itu arti saya tentang budaya positif. Jadi budaya positif di sini berwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi itu pengertian tentang budaya positif. Berikutnya ada beberapa unsur sehubungan dengan budaya positif. Jadi yang pertama di sini perubahan paradigma belajar.
Jadi yang dimaksud dengan perubahan paradigma belajar di sini adalah bagaimana kita berubah yang tadinya kurikulum lama ke kurikulum merdeka yang berdasarkan pada profil pelajar Pancasila. Ya, jadi itulah yang dimaksud dengan perubahan paradigma belajar yang tadinya kita berpedoman pada kurikulum lama menjadi kita masuk dalam kurikulum merdeka. Kemudian dari paradigma ini bagaimana kita membahas tentang atau memahami tentang stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi contohnya dalam stimulus respon di sini, ya di sini dikatakan semua orang melihat hal yang sama. Kemudian pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi itu tentang paradigma belajar. Selanjutnya hal berikut yang sehubungan dengan budaya positif di sini ada dinamakan disiplin positif. Jadi yang dimaksud dengan disiplin positif di sini yaitu mendisiplinkan murid tanpa ancaman. Ya, saya kembalikan kepada ibu-ibu, mungkin bisa mengungkapkan contoh-contoh kedisiplinan yang tanpa ancaman. Jadi contoh kedisiplinan tanpa ancaman, misalnya kita mengatakan kepada murid kita, kalau kamu terlambat datang, maka kamu akan lari keliling lapangan. Nah, itu ancamannya. Jadi hal itu tidak akan nyaman bagi murid kita. Jadi saya kembalikan kepada ibu, mungkin ada yang bisa mengemukakan contoh dari disiplin positif tanpa ancaman. Terima kasih. Kalau saya yang biasa dilakukan adalah lebih duluan masuk di dalam kelas. Artinya kita menunggu di dalam kelas. Gitu. Daripada kalau mereka terlambat kita ancam, jadi mungkin dengan cara seperti itu kita lebih duluan menunggu di dalam kelas supaya dengan sendirinya mereka akan merasa malu ketika mereka selalu datang terlambat. Dari pendapat yang dikemukakan oleh Ibu tadi, di sini kita sebagai teladan, kita sebagai teladan bagi murid. Mungkin masih ada lagi ibu-ibu yang bisa mengungkap pendapat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Disiplin positif ke anak-anak mungkin bisa dengan cara memberikan motivasi, memberikan semangat dan terlebih lagi menasihati ke arah yang lebih baik. Jadi seperti itu, memberikan sehat dan Inti dari pendapat tadi adalah memberikan semangat dan motivasi kepada murid. Jadi itu adalah bagian dari disiplin positif. Kemudian kita beralih kepada hal berikut yang terkait dengan budaya positif di sini adalah motivasi perilaku manusia. Jadi pemahaman kita tentang motivasi perilaku manusia di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dari ketiga motivasi ini, dalam motivasi 1 dan 2 ini adalah motivasi eksternal, ya. Kemudian pada motivasi ketiga inilah yang dinamakan motivasi internal atau motivasi intrinsik. Motivasi inilah yang sebaiknya, ya, motivasi yang ketiga inilah yang sebaiknya kita tanamkan pada murid kita. Jadi bukan sebaiknya seperti pemberian hadiah tadi, ya tentu, ya pengalaman kita dalam memberikan motivasi kepada murid ini, ya kita sering pada kedua motivasi tadi. Jadi upayakan supaya terbentuk atau terwujud motivasi intrinsik dalam murid kita. Berikutnya terkait dengan budaya positif di sini ada kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia ini ada 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kedua kebutuhan kasih sayang, ketiga kebutuhan permasalahan, keempat kebutuhan kebebasan, kelima kebutuhan kesenangan. Artinya begini, hubungannya dengan perilaku murid kita. Apabila murid kita tidak melaksanakan disiplin positif di sini, itu berarti bahwa murid ini pasti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi di antara kelima ini. Oleh itu, jangan kita langsung
mengambil tindakan negatif kepada murid kita, tapi kita amati dulu, kita analisa dulu apa kebutuhan yang diinginkan oleh murid kita ini, ya. Oleh itu penerapan restitusi harus kita terapkan, ya, supaya kita mengetahui apa kebutuhan murid kita ini sehingga dia melakukan perbuatan yang negatif. Kemudian hal berikut sehubungan dengan budaya positif di sini adalah keyakinan kelas. Nah, inilah juga salah satu inti dari budaya positif di sekolah dan kelas. Jadi keyakinan kelas ini adalah nilai keselamatan atau kesehatan. Nah, inilah disebut dengan keyakinan atau keyakinan kelas. Kemudian dalam membuat kalimat dalam membuat keyakinan kelas di sini sebaiknya selalu kalimat positif, ya. Contohnya misalnya peraturan kelas begini, misalnya tidak boleh tidur di dalam kelas, ya, tidak boleh tidur di dalam kelas, itu peraturan kelas. Bagaimana kita merubah menjadi keyakinan kelas? Jadi kita mengambil kalimat positif yang tidak boleh tidur di kelas menjadi menghargai dulu, ya, menghargai ini kalimat positifnya. Misalnya tidak boleh makan di kelas pada saat terjadi PDM, maka kalimat positifnya ya tertib, ya itu misalnya. Nah, sekarang misalnya begini, tidak boleh datang terlambat di sekolah. Nah, saya bertanya kepada ibu-ibu semua, jadi kalau peraturan kelas tidak boleh terlambat datang di sekolah, apa kalimat positif yang kita bisa buat di sini dalam menentukan keyakinan kelas? Ya, jadi belakang dulu, Ibu Hasbias. Terima kasih kesempatan diberikan. Jadi kalimat positif untuk tidak boleh datang terlambat. Kita akan sampaikan ke anak sebaiknya anak-anak datang tepat waktu untuk belajar di kelas. Hanya di kelas tepat waktu. Jadi kalimat positif di sini murid harus datang tepat waktu. Yang berbeda dengan jawaban ibu di belakang yaitu saya akan usahakan anak-anakku untuk mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan di sekolah kita. Ya, terima kasih atas masukannya. Jadi apa yang dikemukakan tadi itu adalah semua dari keyakinan kelas. Kemudian dari keyakinan kelas ini, ya, kemudian ada namanya segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini, ya, inilah dengan nama lain adalah disiplin positif. Jadi segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi tahapannya menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Untuk lebih memahami ini, ya, ibu-ibu bisa menonton sebuah video untuk lebih memahami tentang bagaimana kita menerapkan disiplin positif dengan segitiga restitusi. Bisa dilihat di video. Dilihat? Tidak, ya? Tapi bisa dibaca? Jadi ini contoh tentang menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas ada ya. Ini menstabilkan identitas. Kamu pasti marah dan kesal berarti diberikan penguatan. Jadi tidak disalahkan itu siswa. Jadi intinya diajak berbicara. Nah, di sini ada